Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listianto Imam Fauzan. Sebagai Listianto Imam Fauzan dengan NIM 103012400094. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas kelompok saya, yaitu dengan tema Learning Management System untuk SMAN 1 Sumedang dari kelompok 4. Eh, Un tugas ini diperuntukkan untuk, mata kuliah interaksi manusia komputer yang dibimbing oleh Ibu Sri Widowati MT. Oke, kita lanjut saya kita kita lanjut saja. Di sini saya di kelompok 4 bertanggung jawab sebagai, penugasan deskripsi dan batasan sistem, lalu HTA atau hierarchy task analysis dan perhitungan SUS. Oke. Nah, langsung aja kita ke deskripsi. LMS atau Learning Management System adalah sebuah perangkat lunak atau platform berbasis web yang dirancang khusus untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran secara digital. Ya, sederhananya LMS berfungsi sebagai ruang kelas virtual di mana guru dan siswa bisa berinteraksi tanpa harus bertatap muka secara fisik. Oke, fungsi di LMS kami yang dibuat, kita memiliki 4 fungsi utama, yaitu menyimpan materi. Jadi para guru bisa menyimpan, berbagai materi yang akan mereka ajarkan untuk murid-muridnya nanti. Dan murid-muridnya itu juga bisa mengakses materi yang ingin mereka baca. Contohnya materi minggu lalu atau materi sekarang, seperti itu. Lalu fungsi kedua adalah pengelolaan tugas dan ujian. Jadi, guru bisa mengelola tugas-tugas yang akan diberi kepada guru-gurunya, kepada siswa-siswanya, maaf, dan ujian yang ingin diujikan kepada siswa-siswanya tersebut. Oke. Lalu pelacakan kemajuan tracking. Nah, maksud dari pelacakan kemajuan tracking adalah, bahwa siswa-siswa yang telah mengakses, tugas atau materi, mereka itu akan mendapatkan seperti berapa persen bahwa mereka itu udah, eee, meng dikatakan setelah apa ya, dikatakan telah beres dalam materi tersebut. Entah ada materi yang belum dibaca oleh siswa tersebut atau tugas-tugas yang belum dikerjakan oleh siswa tersebut. Sehingga siswa bisa melakukan, eee, apa, melaksanakan membaca materi yang belum dibaca ataupun mengerjakan tugas yang belum dikerjakan. Lalu interaksi. Nah, maksud interaksi di sini adalah fungsi LMS itu diperuntukkan untuk guru dan mahasiswa dan, agar guru dan mahasiswa bisa saling berkomunikasi di LMS ini. Contohnya di LMS yang kami buat ada yaitu forum diskusi yang di mana, siswa dan guru bisa berkesempatan untuk melakukan tanya jawab secara langsung, gitu. Oke. Nah, batasan sistem yang kami buat itu terbagi menjadi 2 batasan, yaitu batasan pengguna dan juga batasan fitur. Yang di mana batasan pengguna ini hanya bisa digunakan oleh guru atau siswa yang terdaftar di database. Jadi kita nggak bisa buat akun baru gitu, nggak bisa buat registrasi untuk, akun baru secara apa ya, secara pribadi gitu, nggak boleh. Itu harus ke adminnya dulu buat nambahin langsung di database. Nah, lalu untuk batasan pengguna yang kedua itu ada belum ramah untuk pengguna yang disabilitas. Contohnya mohon maaf, seperti orang yang kekurangan secara fisik, mata gitu ya, mohon maaf. Oke. Lalu ke selanjutnya adalah batasan fitur. Nah, batasan fitur tadi kita udah tahu nih kan, memiliki 4 fitur utama yaitu materi pembelajaran, tugas atau kuis, nilai dan forum gitu. Dan nilai dan forum diskusi, begitu. Nah, di batasan fitur yang selanjutnya adalah tidak ada pengaturan untuk merubah tampilan LMS.
gitu. Jadi kita nggak bisa, apa ya, kayak, wah saya pengen, apa, materinya itu pengen ada di paling depan gitu, nggak bisa. Jadi, wah saya tuh pengen si, apa, muka saya tuh bakal terpampang gitu ketika masuk gitu, nggak bisa kayak gitu. Nah, lalu kita juga tidak bisa mengganti password. Jadi kalau misalkan kita password-nya lupa, kita harus ke adminnya dulu buat ngecek password-nya itu apa. Lalu guru hanya bisa mengampu satu mata pelajaran di satu akun. Jadi kalau misalkan gurunya itu, mengajar 2 mata pelajaran gitu, jadi gurunya itu juga harus membuat akun baru untuk mata pelajaran yang akan diajar nanti, begitu. Nah, kita langsung aja ke hierarki task analisis. Oke, kita stop sharing dulu. Jadi kita langsung mulai ke apa, hierarki task analisisnya. Yang di sini hierarki task analisis dibagi menjadi 14 bagian, tidak termasuk ya yang nol. Lalu kita lanjut aja berarti 0 sistem LMS, yaitu sistem LMS terdiri dari manajemen autentikasi, yang di mana 1.1 adalah perishal guru atau siswa, 1.2 proses login, 1.3 dashboard, dan 1.4 personalisasi notifikasi. Oke, untuk 1.1 ini, dia tuh berguna untuk, menentukan identitas dari, user, yaitu sebagai guru atau siswa sebelum masuk ke sistem. Lah, yang 1.2 itu proses login seperti biasa yang memasukkan data pengguna yang terdaftar di database untuk validasi. 1.3 adalah mengakses antarmuka utama yang, disesuaikan otomatis berdasarkan peran peran, user, yaitu entah itu sebagai guru ataupun siswa, begitu. Lalu untuk 1.4 tuh personalisasi notifikasi, yang di mana ini tuh memberitahu pengguna itu bahwa dia tuh, apa, masukan yang input yang dimasukkan itu betul atau salah, begitu. Ataupun meskipun sudah berhasil login, maka dia tuh bakal, eee, langsung ke dashboard, begitu. Menentukan ya kalau misalkan apa, kata sandi salah misalkan, dia tuh akan langsung muncul merah begitu atau sebagainya begitu. Nah untuk manajemen pembuatan materi adalah yang ke 2.1 siapkan aset, 2.2 upload konten, 2.3 update materi. Ini untuk guru ya. Ya, 2.1 menyiapkan file dalam format ya kayak PPT, PDF, ataupun file-file yang lain untuk, digunakan untuk pembelajaran gitu. Yaitu upload upload konten, memilih file dan menentukan kelas tujuan materi itu. Lalu 2.3 update materi itu mengedit atau menambah materi tambahan jika siswa mengalami kesulitan. Jadi dia itu sebagai, kayak misalkan ada yang salah gitu dalam PDF-nya upload ulang gitu. Nah untuk 3 manajemen pengaksesan materi ini tuh untuk mahasiswa untuk siswa, maaf. Yaitu manajemen 3.1 navigasi mata pelajaran, yaitu memilih folder atau mata pelajaran yang relevan, lalu buka atau unduh materi yang di mana dia tuh ketika siswa itu bisa berhak untuk membuka ataupun mengunduh materinya secara langsung. Lalu 3.3 itu status otomatis yang di mana ketika, materi dibuka oleh siswa maka otomatis, apa, status status dari folder itu sudah terbaca ataupun ya pokoknya ada yang membedakan bahwa dia itu udah dibaca atau belum gitu. Lalu untuk 4 manajemen pembuatan asesmen yaitu untuk guru. 4.1 setup tugas atau kuis yang dimana menyiapkan file-file seperti tugas, kuis ataupun apapun ya untuk menyiapkan deadline-nya. Nah, lalu 4.2 monitoring progress, yaitu memantau secara real time siapa saja yang sudah mengumpulkan ataupun belum mengumpulkan secara otomatis gitu. Lalu 5 manajemen attempt task assessment, ini untuk, murid.
identifikasi deadline di mana, dia tuh bisa mengetahui bahwa deadline-nya itu kapan kapan, jam berapa, gitu. Nah, 5.2 itu submission di mana dia tuh bisa mengunggah jawaban, entah itu file ataupun kuis kayak gitu secara langsung. Lalu 5.3 itu konfirmasi yang di mana menerima notifikasi bahwa tugas tuh udah dikumpulkan gitu. Lalu 6, manajemen penilaian asesmen yang di mana verifikasi file, 6.2 input nilai, 6.3 beri feedback. Ini untuk guru, yang di mana verifikasi file itu memastikan pada guru itu memastikan bahwa filenya itu sudah sesuai, sudah benar jawabannya atau belum, begitu. Lalu 6.2 itu memberi input nilai, si guru itu sudah memeriksa tugas siswa, lalu bisa menginputkan nilai bahwa, eee, dari tugas tersebut. Lalu bisa beri feedback ini kayak misalkan guru tuh pengen ngomen bahwa, nomor satu itu harusnya begini, nomor 2 itu harusnya begini, begitu. Nah, untuk 7 itu manajemen evaluasi dan remedial ini untuk guru juga, yaitu analisis kemampuan. 7.2 tuh penugasan remedial. Analisis kemampuan itu adalah, untuk kayak misalkan, guru tuh mengidentifikasi bahwa murid mana saja yang belum mengerjakan tugas A, murid mana saja yang belum mengerjakan kuis A, begitu. Lalu 7.2 penugasan remedial itu, ketika ada yang di bawah KKM ataupun belum mengerjakan begitu, si guru itu berhak meng apa, menugaskan ulang sebagai remedial kepada muridnya terus, gitu. Lalu manajemen pengerjaan remedial ini untuk murid, yaitu akses jalur khusus yang seperti tadi disebutkan bahwa guru itu berhak menghidupkan lagi tugas atau kuis yang sudah lalu memberikannya kepada salah satu mahasiswa saja yang belum mengikuti tugas atau kuis tersebut, gitu. Manajemen komunikasi dan interaksi ini untuk guru, dia tuh moderasi yaitu moderasi forum dan partisipasi siswa tanya atau balas. Ini, moderasi forum itu untuk membuat forum diskusi bahwa, sebagai apa, kolom untuk tanya jawab sebagai siswa jika mengalami kesulitan. 9.2 tuh partisipasi tanya jawab itu, jadi ketika siswa itu sudah menginputkan forum gitu, memasukkan forum, dia tuh si guru itu bisa menjawab sebagai untuk menjadi acuan sebagai jika siswa mengalami kesulitan. Lalu 10, manajemen akumulasi nilai untuk guru, ini tuh yaitu rekapitulasi, kayak menggabungkan nilai harian, kuis, UTS, ataupun UAS begitu. Lalu integrasi internal itu menyiapkan data untuk dipindahkan ke, eee, apa, file yang akan jika bisa diunduh untuk mahasiswa begitu, untuk siswa. Manajemen nilai siswa ini tuh cek laporan melihat rekap nilai, yang seluruh tugas yang telah dinilai beserta feedback guru, bukan hanya tugas tapi kuis, UTS, dan sebagai macamnya. Oke, manajemen notifikasi, ini 2.1 peringatan otomatis, 12.2 pengaturan preferensi. Ini tuh ketika si tugas ataupun kuis yang akan mendekati deadline, maka akan memberikan peringatan otomatis. Lalu 2.2 itu pengaturan preferensi, kayak misalkan kita tuh udah lihat gitu bahwa dia tuh, tugas ini tuh bakal, besok deadline-nya, maka kita pengen, peringatannya itu dinonaktifkan gitu. 13, manajemen profil, 13.1 identitas user, melihat informasi, peran, dan status login, terbatas karena nggak ada pengaturan pengaturan merubah tampilan ya, itu. Lalu manajemen
kalender ini jadwal akan melihat kalender untuk memantau jadwal pelajaran dan deadline tugas, gitu. Oke, maaf ini nomor 9 tuh harusnya untuk interaksi guru dan murid ya. Interaksi guru, bisa diakses untuk guru atau murid begitu maksudnya. Oke, kita lanjut lagi. Langsung aja, ke apa, tanggung jawab saya selanjutnya adalah penghitungan SUS. Oke, jadi di sini kami sudah mewawancarai 21, orang yang di mana terdiri dari 6 guru dan sisanya siswa begitu. Dari sini kami mendapatkan 87, 87 si 80 nilai SUS-nya itu 87%, yang di mana, itu udah termasuk nilai A lah ya di, penilaian SUS. Nah, dari sini, saya pengen, ngasih tahu bagaimana cara menghitung SUS ini yang kami buat. Nah, di sini kita, eee, memberikan 10 pertanyaan yang di mana cara menjawabnya itu adalah 5 dari akses 5 sampai 1, yang di mana 5 itu kita tuh sangat setuju dan 1 tuh sangat tidak setuju. Nah, untuk perhitungannya itu, akses 1, nomor 1, yaitu akan dikurangi dengan, nilai 1. Lalu untuk yang 2 yang genap, itu akan dikurangi dengan 5 dikurangi dengan poin yang diberikan. Nah, itu terus berlangsung sampai nomor 10. Jadi ganjil akan poin yang diberikan akan dikurangi dengan nilai 1. Ketika genap, 5 dikurangi poin yang diberikan, begitu. Ditambah-tambahkan sampai nomor 10. Lalu, poin-poin yang telah ditambahkan itu akan diakumulasikan bahwa si poinnya itu antara nilai 10 sampai 40 begitu. Nah, untuk poinnya tersebut akan dikalikan dengan 2,5 sehingga hasilnya itu bisa mencapai 100 ataupun di bawahnya begitu. Nah, kita itu udah dihitung semuanya sampai, nilai 87 average rata-rata. Oke, oke. Oke, mungkin segitu saja, presentasi dari saya. Untuk kesalahan ataupun kurang katanya saya mohon maaf, dan selebihnya saya akan dilanjutkan oleh, rekan-rekan saya yang akan, melakukan presentasi seperti ini juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.